If you want to speak English, then they have to write in English full. Yeah. If Pakai bahasa Arab. no, I mean Pak Bambang is richer than Setnov for the first time. He's a chamber. Anda kembali di Q&A, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kita sudah sampai di segmen tentang gaya hidup dan latar belakang. Nama Bambang Susatyo dan kehidupan mewah tidak dapat dipisahkan. Dalam LHKPN 2016 lalu tercatat kekayaannya mencapai 65 miliar rupiah. Dalam LHKPN itu juga disebut Bambang memiliki 10 mobil mewah dan 2 motor gede Harley Davidson. Saya penasaran Mas Bambang, dari 10 mobil mana yang paling favorit Mas? Itu 12 mestinya. Oh 12 mestinya? Waduh, ternyata udah berani masuk si Tesla itu ya? Yang 2 belum dilaporkan karena baru beli kemarin dan fakturnya belum keluar. Jadi saya belum Apa bisa tuh Pak, mobil apa Pak? Busway. Mobil Tesla. apa? Tesla. Busway. Mobil listrik. Tesla, mobil listrik. Busway. Ya, kenapa saya memilih mobil listrik dan saya akan jadikan nanti mobil yang buat ke kantor, buat bekerja. Karena seharusnya sudah didorong oleh pemerintah sekarang ini untuk hemat energi, kemudian juga menjaga lingkungan. Nah listrik ini memurnikan udara dan kemudian menghemat energi. Yang paling favorit yang mana Mas? Nggak nyala. Ya yang paling favorit yang paling terakhir saya beli. Tesla itu ya? Cuma belum bisa jalan karena suratnya belum keluar. Ada komentar tidak Kalau teman-teman? Robert pakai powerbank kali ya? Segede apa powerbank? Enggak, ini benar nih. Ini benar Pertama ya? saya marah. Iya. Marah bener. Saya sampai rumah, saya buka, nggak ada mesin di depan belakang. Iya. Terus? Ya itu karena pakai baterai di bawah. Kalau ketua DPR nggak Pak? Ada Bebas, masalah kan? bebas kalau Kan ketua DPR. nanti di belakangnya diikutin. Aja. ada Mobil yang bawa powerbank ikut di belakangnya. Bapak Menarik belok ya, Bapak. Pak. Saya sempat lihat juga tuh beberapa foto-fotonya ya, bahwa image yang terkesan kan selama ini Pak Bambang akrab dengan kemewahan. Meskipun di foto-fotonya mobilnya keren banget, tapi Pak Bambang juga stylenya tetap berusaha untuk casual gitu ya. Jadi ada balance-nya di situ. Yang menarik di sini, Pak Bambang sudah terlanjur dengan image kemewahan itu. Sementara sekarang kan posisinya perannya adalah Enggak, sebagai itu fotonya itu saya masih kurus kan. Masih keren kan. Nah itu foto kira-kira 5 tahun yang lalu lah. Udah lama. Oke. Yang mana sih? Iya, tapi itu udah Masih muda, terlanjur masih ada muda. di sosmed gitu Iya, ya Pak ya. Ini gambarnya nih, Nah. coba lihat nih gambarnya nih. Ini yang Iya. di Instagram Yang ya. di pesawat Oke. jet mana? Yang pesawat jet. Bapak pakai baju merah Pak. Oh iya. Pak, itu Ini jet ini. pribadi. Nah, Jet ini, pribadi Pak. atau jet perusahaan? Syahrini-nya Pak? mana? Kantor punya. Kantor punya. Beda ya? Oke. Jadi memang gini, saya menjawab aja karena saya udah tahu ujung substansinya saya udah tahu. Ya, oke. Kalau DPR kan gitu. Hebat ya, Untuk Bapak, mempersingkat saya belum waktu, nanya, udah stop. kebaca. Substansi saya Oke. udah tahu, saya jawab. Oke. Nah, Apa, Pak? yang pertama adalah apakah saya bisa merubah itu dengan jabatan saya sekarang? Bukan itu Pak Yang pertanyaannya. mana? Pertanyaan saya adalah, nah ternyata salah ya. Oke, pertanyaan Nggak, saya nggak. adalah Gini. dengan sebentar saya Tunggu, selesaikan tunggu, dulu. tunggu, Jangan tunggu, bener, tunggu, tunggu. Ini kayak Gini, gini situasinya kalau saya di tahu DPR ya. hari ini menjadi ketua DPR, pasti yang saya posting itu adalah ketika saya menyumbang, ketika saya umroh, pasti saya begitu. Oke. Karena saya nggak menyangka akan jadi ketua DPR, ya saya tampil apa adanya. Saya adalah orang yang terbuka, ya. Saya nggak pernah ingin jadi siapa-siapa atau tidak ingin jadi orang lain. Kalau saya harus memilih mempertahankan ketua DPR untuk jadi orang lain, saya akan tolak. Saya lebih baik mundur dan ingin menjadi diri sendiri. Jadi diri Itu pilihan sendiri. saya. Oke, ya. Nah, tapi dengan Penampilan. jabatan ini, dan gaya hidup, pasti akan saya sesuaikan dengan masa kerja saya yang 18 ke depan. Oke. Sampai selesai lagi saya jadi orang yang merdeka. Pak. Oke, sebentar Pak. Pertanyaan saya begini, tidak menghakimi bagaimana Bapak ingin menunjukkan diri dengan lifestyle-nya Bapak. Karena menurut saya setiap orang bebas-bebas aja punya lifestyle. Ya, toh Bapak mampu ya kenapa enggak gitu ya. Bukan untuk meminta Bapak menjadi orang lain, bukan. Tetapi sejauh Kontradiktif mana atau enggak? Enggak, ini pertanyaannya bukan buat saya, buat orang lain. Karena saya nggak bisa nilai diri Kalau saya kaya sendiri. nggak apa-apa Pak. Ya Pak. Tapi kan di dalam hidup itu kan ada yang namanya empati, Ya, betul. melihat Nah, situasi, itu saya melihat akan keadaan. masuk situ, ya. Nah, apa pendapat Mas Bamsud soal ini, empati ini? Ya, Atau saya kasih contoh langsung boleh ya? Langsung Kan boleh. ini kan ada foto-foto, kemudian berusaha menyesuaikan diri. Walaupun kita tadi setuju ya, nggak boleh juga jadi dalam tanda petik bunglon, tiba-tiba berubah ya, jadi diri sendiri. Cuma sekarang misalnya di Papua, saudara-saudara Iya, kita kan yang- drill. Ini yang sudah tadi itu, yang melaporkan tadi tadi, saya- nah. ada kasus gizi buruk, campak dan lain-lain. Nah itu cara empati yang Empati. tidak biasa-biasa aja gimana gitu ya. Empatinya, Tapi tanpa versi merubah jawab Bapak dulu ya. sebagai Ya kan? Bapak? Kita jawab Gampang dulu kok, ya. mobil Dua juara. Kasih kesempatan dulu dong buat jawab. Kasih kesempatan dulu buat jawab dong.
Tanpa Silakan, Mas. mengubah Ya, Bapak jadi- menjadi orang lain. Waktu saya ketua Komisi 3 yang berhubungan dengan kepolisian, ada seorang pemulung di Jawa Timur, itu adalah seorang polisi. Dia bersikeras tidak korupsi, tidak melakukan penyimpangan jabatannya untuk menambah kebutuhan keluarga, membiayai anak sekolah, lalu dia selesai jam kerja dia memulung. Saya memberikan seluruh gaji saya selama setahun kepada pemulung itu. Tadi saya datang ke DPR lalu diskusi dengan teman-teman wartawan dan saya baca sebuah harian nasional untuk melakukan sumbang. Maka saya sudah berniat kalau perlu besok gaji saya selama masa jabatan saya 18 ini saya akan berikan untuk kegiatan yang mendorong perbaikan gizi dan kesehatan di Asmat Papua sana. Itu satu. Yang kedua, saya komunikasi kemarin hari Minggu dengan beberapa tokoh lintas agama. Saya datang ke rumahnya Buya Safi Ma'arif, itu guru saya, orang tua saya. Kemudian saya ketemu dengan Romo Beni, ya, tokoh Kristiani. Saya mengajak mereka untuk melakukan penggalangan solidaritas Asmat. Nah, apa bentuk penggalangannya? Yang pertama ada dua hal. Pertama penggalangan dana, saya akan memulai dari DPR. Saya akan menghimbau anggota-anggota DPR untuk menyumbangkan sedikit pendapatannya atau penghasilannya atau rezekinya. Kemudian yang kedua penggalangan terhadap para ahli gizi dan kesehatan untuk bisa berangkat ke Papua. Nah, Menteri Golkar sudah bekerja ke sana. Idrus Marham hari pertama sudah langsung terbang ke Papua. Dan kita saling kontak bagaimana mengatasi musibah di sana atau kesehatan di sana. Termasuk juga saya berkomunikasi dengan Panglima TNI, dengan Kapolri yang untuk bekerja. Kalau tentara sudah mulai bekerja sana, begitu juga dengan aparat keamanan dari Polri sudah bekerja ke sana. Kang Asep positif loh ini, Kang. Iya, hal-hal seperti ini yang harus diklarifikasi kan. Tapi Makanya jadi itu. intinya Aduh, itu makin cantik. adalah Kalau saya sih tenang ya. Ayo, mana? Kelihatan yang cantik dulu. nanggepin yang ini nih. Jadi intinya nggak selamanya yang naik pesawat itu jelek, nggak selamanya yang naik beca itu bagus ya kan, gitu loh. Jadi nggak Aduh, boleh teduh bener ibu nih. menghakimi. Mas teduh ya, Pak. Tapi gini, Artinya jadi saya sendiri baru ya. selesai pertanyaannya baru di sini Tapi nih. apa? Tapi Iya, tapi dari tadi tuh saya penasaran gitu loh. Gimana sih dengan jabatan yang sekarang sebagai ketua DPR ya kan? Ini kan pasti waktu terbagi ya kan untuk keluarga, terbagi 2 atau 3. maksudnya terbagi? Atau berapa tuh? Ya kan, pokoknya semakin Antara susah DPR lah dan gitu. keluarga maksudnya. Iya, maksudnya Iya, iya, itu. Apakah keluarga ini bahagia Pak gitu dengan status Bapak yang sekarang Kalau ini? kurang bahagia Soalnya boleh Pak. Jebret. Soalnya kan Minum dulu, terlalu minum banyak dulu. dinamikanya Pak. Minum, Pak, minum, Pak. Saya Pak. Terlalu banyak dinamikanya Ini namanya sebagai kode ketua keras. DPR. Boleh gitu. Nggak gini, ketika saya akan udah mulai digadang-gadang nama anak-anak saya yang paling kecil protes, ngapain sih Pi? Udah ketua Komisi 3 aja udah bagus, ngapain aja ketua DPR? Nyari-nyari kerjaan aja saya bilang. Mereka keluarga nggak ada yang setuju saya menjadi ketua DPR. Tapi kemudian saya melihat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan. Saya berpikir karena saya kader partai menyelamatkan muka partai karena sempat tercoreng dan adanya masalah itu. Akhirnya saya putuskan kalau nanti memang diberikan kepercayaan, saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan saya bisa membagi waktu antara tugas-tugas negara dengan keluarga. Memang pahit juga, ya. Banyak yang kritik ya, Mas? Nah, karena dasarnya saya nggak bakat jadi pejabat. Karena pekerjaan saya yang saya paling benci adalah pidato dan hadir di acara-acara seremonial yang dengan protokoler. Makanya kemarin saya agak kikuk ya. Saya nggak tahu kalau rupanya pejabat itu kalau turun, wah dihormati semua kan. Sampai ke sandung-sandung kalau diginin. Karena di DPR itu kan pakai satpamnya berderet tuh. Pada hormat Begini semua ya, Mas. ya. Saya bilang panggil staf saya, besok saya nggak mau lihat lagi begini-begini, biasa aja. Bikin dua kagok aja. Oke. Terlepas dari semua yang tadi ini, gaya hidup yang ini, kita harus akui juga ada penghargaan dari pajak di Jakarta Timur Benar. sebagai pembayar pajak yang baik gitu ya. Teladan. Itu sudah disampaikan. Terbanyak juga. Banyak. Bang, berapa Bang itu? Saya nggak tahu persis tapi ada. Nah yang jadi menarik sekarang Bayar adalah pajaknya begini kan berapa? pada waktu ketemu nih tadi cerita ketemu dengan Buya, guru bangsa kita kan. Kira-kira Buya bilang apa tuh? Kan pasti Buya berpikir juga kan, ini gaya nasihati hidup lah. begini. Terus kan Buya tuh kadang-kadang kalimatnya tajam-tajam loh. Tolong ubah DPR itu jangan jadi sarang penyamun misalnya gitu ya.
Nah itu, Dan memang itu yang diucapkan oleh iya, beliau. itu persis. Ya. Jadi waktu dia menerima saya, ini ada ketua DPR nyasar ke sini nih. Padahal itu bukan kunjungan saya yang pertama. Saya selalu meminta nasihat beliau sebagai orang tua dan saya minta dikoreksi manakala ada langkah-langkah saya yang salah. Beliau memberikan nasihat cukup bagus bahwa Bambang, kamu sedang diberikan kepercayaan oleh rakyat, jangan kau sia-siakan jabatan ini. Kehidupanmu sudah cukup, sekarang tinggal memikirkan bagaimana memperbaiki bangsa ini. Oke.